Selamat siang Sobat Dokams, khususnya kaum ibu. Saya, Dr. Iren Gunawan, spesialis penyakit dalam, salah seorang founder Dokams, ingin berbagi pengetahuan dengan kaum ibu. Dunia baru saja memperingati Pekan Laktasi Dunia di tengah pandemi COVID ini. World Breastfeeding Week kali ini mengusung tema Support Breastfeeding for the Healthier Planet. Ya, dukung menyusui untuk menciptakan bumi yang lebih sehat, ibu yang lebih sehat, generasi penerus bumi yang lebih sehat. Semua ibu tentu mengetahui bagi bayi yang terpaksa menggunakan susu formula, tentu sisa dari susu, baik itu kemasan kaleng, ataupun aluminium foil, kardus, sendok plastik, tentu akan menjadi sampah. Nah, sisa kemasan-kemasan ini menjadi salah satu limbah rumah tangga yang sulit dikontrol. Begitu juga dengan botol susu ataupun penggunaan air bersih yang cukup banyak. Tentunya hal ini membuat sampah menjadi lebih banyak. Kita tahu bersama bahwa saat ini bumi sedang merintih kesakitan akibat limbah yang tidak terkendali. Bukan tidak mungkin jika kita tidak ramah terhadap bumi suatu hari akan menumpahkan kesakitannya dengan munculnya berbagai penyakit lainnya. Munculnya pemanasan global, kegagalan panen, kekeringan, kematian hewan-hewan, dan lain sebagainya. Gerakan pemberian ASI pada bayi tentu dapat membantu mengontrol salah satu limbah rumah tangga ini, sehingga pemberian ASI juga turut menjaga kesehatan lingkungan. Selain itu, tentu saja manfaatnya yang sangat besar yang dirasakan langsung oleh bayi. Tidak ada loh sumber nutrisi lain yang selengkap ASI untuk bayi dengan usia kurang dari 6 bulan. Tentu saja susu formula tidak bisa disamakan dengan ASI. Sehingga sangat disarankan bila tidak ada halangan yang berarti agar kaum ibu memberikan ASI kepada bayi. Mengapa demikian? ASI mengandung antibodi sehingga bayi-bayi yang diberikan ASI lebih jarang mengalami diare maupun infeksi lainnya. Selain itu, pada beberapa penelitian menyebutkan ASI dapat mengurangi risiko alergi, asma, dan diabetes di masa mendatang bagi bayi. Dan yang paling penting lagi, pada saat menyusui tentu akan menjalin ikatan emosional cinta kasih antara ibu dan bayi. Ikatan emosional kasih ini karena kontak kulit langsung antara ibu dan bayi yang membuat hormon kebahagiaan meningkat pada keduanya. Hormon ini memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi yang memicu perkembangan otaknya di 1000 hari pertama. Kemudian juga membuat relasi batin antara ibu dan bayi terjalin. Selain itu, tentunya memberikan rasa rileks kepada ibu. Lalu, bagaimana manfaat menyusui bagi ibu sendiri? Ada sangat banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa pemberian ASI minimal ASI eksklusif, yaitu selama 6 bulan, dapat menurunkan risiko terjadinya kanker payudara di kemudian hari. Kanker payudara sendiri merupakan jenis kanker yang terbanyak di Indonesia pada saat ini. Begitu juga dengan kanker ovarium atau indung telur, dan juga kanker endometrial atau yang dikenal dengan kanker rahim. Resiko kanker-kanker ini ternyata menurun loh pada ibu yang memberikan ASI kepada anaknya. Karena pada mereka yang memberikan ASI terdapat penurunan kadar estrogen, di mana hormon ini diduga bertanggung jawab
untuk meningkatkan risiko terjadinya kanker payudara, ovarium, dan endometrial. Selain itu, ada sangat banyak penelitian lain yang menyimpulkan bahwa pemberian ASI pun dapat menurunkan risiko diabetes mellitus tipe 2 pada ibu yang mengalami diabetes kehamilan. Diabetes mellitus tipe 2 atau yang dikenal dengan nama penyakit kencing manis merupakan penyakit yang sangat banyak di Indonesia, di mana saat ini jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 sudah mencapai 10 juta orang dan dengan prediabetesnya saja hampir 30 juta orang. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ini menjadi sesuatu yang harus diwaspadai karena komplikasinya yang justru membuat kebutaan, cuci darah, serangan jantung, ataupun angka penderita stroke yang sangat tinggi. Penelitian menunjukkan resiko diabetes tipe 2 lebih turun sekitar 30% pada ibu yang memberikan ASI pada anaknya. Begitu juga dengan penyakit darah tinggi atau yang dikenal dengan penyakit hipertensi, Mam. Ternyata menyusui juga dapat menurunkan risiko terjadinya hipertensi sebanyak 13% di kemudian hari. Bagaimana dengan para ibu yang memang tidak bisa memberikan ASI pada bayinya? Apakah mereka menjadi lebih rentan terhadap penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi? Jangan khawatir, Mam, semua orang tentunya harus menjaga pola hidup sehat. Karena tidak ada satupun ahli di dunia ini yang tahu persis proses terjadinya suatu penyakit pada seseorang. Semua orang sebaiknya mengontrol berat badan, berolahraga dengan teratur, cukup istirahat, berjemur rutin 30 menit per hari pada jam 9 pagi, makan seimbang, mengembangkan sikap bersyukur, menjauhi alkohol, rokok, dan bila perlu, melakukan meditasi dan relaksasi. Dengan melihat besarnya manfaat ASI bagi anak, ibu, dan lingkungan, maka menyusui sendiri tentulah menjadi hadiah terbaik dan sederhana bagi ibu sendiri, bayinya, dan bumi ini. Mari sukseskan misi Pekan Laktasi Dunia 2020 ini demi bumi dan isi bumi yang lebih sehat. Baiklah, sampai di sini dulu sharing ilmu hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selalu ingat untuk berbagi kebaikan dengan sesama. The good you do comes back to you. Doc comes. Bila Anda suka, like dan subscribe.